Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi menyelam membawa kail, dari bunyi sambutan salam seperti jamaah diintai malaikat Israel. Banyak orang tersinggung dengan ucapan Ustadz Rahmat Sahroni tadi, karena beliau masih muda. Kata Ustadz Oren, umur beliau 30-an. Jadi mungkin ibu-ibu dalam hati, loh, Ustadz Sahroni kok ngomongnya begitu? Padahal yang diintai malaikat maut itu semua kita. Mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Cobalah kita tegak di bawah pokok kelapa. Kelapa muda jatuh. Jangankan kelapa muda, mayangnya jatuh, pelepahnya jatuh. Malah kelapa tua tak jatuh-jatuh, ditarik pakai galah baru jatuh. Jadi kuncinya memang kalau kita ngaji ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang meninggal. Ibu ada yang tersinggung? Nah, takut semua orang meninggal. Majelis pencinta Quran dan anggotanya adalah ibu-ibu. Melahirkan itu sakit tidak, Bu? Saya terus terang kalau ceramah, yang belum pernah saya ceritakan adalah bagaimana sakitnya melahirkan. Karena kalau saya ceritakan, apa kata ibu-ibu? Alah, macam tahu aja. Ketika anak itu sudah lahir, meregang nyawa, lalu kemudian dibawalah bayi itu ke dekat ibu, dipegangnya. Ibunya senyum atau cemberut? Ada ibu-ibu yang baru melahirkan, waktu dia menengok anak itu begini matanya. Enggak ada, senyum dia kan? Kira-kira waktu itu dia masih sakit atau tidak? Sakit. Pertanyaannya, kenapa dia senyum? Karena cinta. Cinta itulah yang membuat sakit menjadi hilang, membuat muka macam jeruk purut dipijak gajah menjadi tersenyum. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa ya ibu-ibu majelis pencinta Quran itu kok wajahnya cerah? Ini bukan karena skincare, ini bukan karena bedak 3 inci, ini karena cinta Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Ada seorang ibu-ibu, Ustadz ini dari tadi contohnya ibu-ibu terus, ya karena kebetulan ibu-ibu. Founder majelis pencinta Quran ini ibu-ibu. Mudah-mudahan ustazah panjang umur sehat badan. Qori'ah tadi yang membacakan Quran juga ibu-ibu. Ustazah Rahmawati Jamal, suami beliau kakak kelas kami di Mesir, Ustadz Safruddin Sa'ad. Adik beliau sahabat kami di UIN, Ustadz Dr. Khairun Nas Jamal. Dan adik beliau lagi, siapa namanya Kak? Ustadz Nasir Jamal. Ustadz Nasir Jamal ini punya anak lagi, qori juga. Memang keluarga mereka ini keluarga qori. Mudah-mudahan anak cucu kita pun juga bisa seperti mereka. Ustadz Doni, Ustadz yang tak saya sebut namanya, jangan tersinggung karena absen tak dikasih ke saya. Yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa yang membuat Abu Bakar Siddiq memberikan hartanya untuk Islam sampai datang ayahnya namanya Abu Quhafah? Siapa nama ayahnya?
Abu Quhafah. Abu Quhafah itu tak Islam. Lalu dia berkata kepada cucunya namanya Asma. Siapa nama cucunya? Asma, pakai alif. Asma, kalau tak pakai alif Asma sosa ongo. Wahai Asma, habislah emas Abu Bakar itu ya Asma. Kata Asma, masih ada tuh. Mana emasnya? Datang Asma, dimasukkannya batu ke dalam kain. Ini macam-macam selimut saya tengok. Dimasukkan Asma batu ke dalam kain. Lalu kalau majelis pencinta Quran merasa kata-kata saya ini menjatuhkan harkat martabat, nanti sebelum diupload diedit dulu. Balik ke cerita Asma tadi. Dimasukkannya batu ke dalam kain, dibilangnya ke atuknya Abu Quhafah, tuh emas ayah masih ada. Mana emasnya? Nih. Datang Abu Quhafah, dipegangnya. Oh iya masih ada. Abu Quhafah itu buta, tak menengok. Pegang. Masih ada. Kira-kira emas kalau dalam batu, kalau kira emas kalau dalam kain bisa dipegang, itu besar apa kecil? Besar. Kalau cuma cincin 1 gram. Makanya tadi waktu saya tengok ibu-ibu membawa kotak itu. Di mana-mana biasanya kan sodakoh itu kotaknya yang duit masuk kan. Tapi di majelis pencinta Quran saya tengok tadi tidak. Langsung plastik. Kenapa? Karena memang orang di sini bersedekah tidak duit. Cincin, gelang, rantai. Kalau di majelis-majelis pengajian lain itu kan masing-masing menunjukkan jam berapa pulang ya, katanya kan. Iya, katanya. Kalau di sini mana ada? Kenapa? Soalnya cincin gelang udah masuk kotak semua. Bapak Ibu, Bapak tak ada. Kami laki-laki hari ini sebagai kaum minoritas. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berkawan karena partai, kawan duduk, kita terduduk. Sudah tak sedap lagi berkawan. Kalau berkawan karena harta, kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Ada dia, ada kita, kaya dia, kaya kita. Baru enak kita berkawan. Tapi kalau dia naik Harley Davidson, kita naik Cup 70, lain laju dia. Dia baru gigi 1. Ini Ustadz nih ngomongin siapa? Ngomongin saya sendiri. Waktu di Batam, saya naik Cup 70. Kawan tuh naik moge semua. Saya gas. Sampai ke tepi pantai di Batam. Habis itu saya matikan mesin, berhenti. Kemarin jumpa sama sahabat dari Batam. Ustadz ingat Cup 70 yang Ustadz bawa kemarin? Iya, tak hidup lagi Ustadz. Saya bilang gak apa-apalah, yang penting husnul khotimah dia. Perjalanan terakhirnya mengantar Ustadz Somad. Kita ini berkawan enaknya itu sama-sama kaya, sama-sama pejabat, sama-sama orang hebat. Tapi ada satu sahabat yang tidak pernah menengok status sosial. Itulah dia bersahabat dengan Al-Quran. Itu maka tema kita pagi menjelang siang ini adalah Al-Quran adalah sahabat sejati yang tak pernah ingkar janji. Kalau kawan kita ingkar janji, banyak juga yang korban PHK. Apalagi janji bayar utang. Jangan kasih kawan pinjam duit. Kenapa? Karena kita akan kehilangan 2. Kawan hilang, duit tak balik. Oke, kalau ada kawan mau minjam duit, bilang sama dia, aku tak mau kehilangan kamu, besti. Maka tak aku kasih kau pinjam duit, ini aja ongkos pulang, cepat kau balik. Daripada aku kehilangan kedua-duanya. Kalau tak kita kasih dia duit, kita cuman kehilangan kawan. Duit kita tak hilang. Kira-kira yang saya cakapkan ini betul tak betul?
Banyak juga utang tak balik. Maka kalau mau berkawan yang setia sampai ke liang lahat, berkawan dengan Al-Quran. Kira-kira kalau saya mati, mau ibu mengirimkan Al-Fatihah untuk saya? Mau. Oh, semangat kali orang. Ibu selesai ngaji, habis itu bacakan Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu. Ya Allah, sampaikanlah balasan bacaan pahala yang kami bacakan tadi semuanya ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li azwajina wa li auladina wa li masyayikhina, kepada almarhumah emak kami, ayah kami, atuk kami, nenek kami, guru kami, sahabat, suami, semua yang sudah mendahului kami. Habis itu doakan mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata mathwahum. Kalau hafal doanya, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Jangan lupa setiap selesai. Artinya apa? Persahabatan bersama majelis pencinta Quran ini bukan cuma di Pekanbaru, bukan cuma waktu hidup, tapi sampai mati dan sampai nanti masuk ke dalam surga insyaallah. Al-mahiru bil Quran. Terima kasih. Orang yang mahir menghafal, membaca, mengajar, mengamalkan, memperjuangkan Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, nanti bangkitnya di padang mahsyar bersama malaikat. Bukan kata saya, Nabi yang ngomong. Tengok kanan malaikat, pandang kiri malaikat, lihat depan malaikat, belakang malaikat, atas malaikat, bawah malaikat. Kenapa aku bangkit sama malaikat? Aku bukan malaikat, aku manusia biasa. Janji Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Mudah-mudahan ibu semua pencinta Quran bangkit bersama malaikat insyaallah. Semua tak ada lagi bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung lari. Wa ummihi, ibu kandung lari. Wa abih, ayah kandung. Wa sahibatihi, istri dari suami, suami lari dari istri. Wa banih, anak-anak, semua lari. 5. Akhi, ummi, abi, sahibatihi, wa banih. Tapi ketika itu ada yang menolong. Siapa dia? Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat kepada ashabi. Siapa itu ashabil Quran? Ada 3. Yang pertama, yang memberikan hak-hak Al-Quran. Apa itu hak Al-Quran? Hak hurufnya. Ini kadang di Pekanbaru ini, bukan di Pekanbaru, nanti Pekanbaru itu singgung pula orang Pekanbaru. Ini kadang banyak ini orang mengaji, pakaiannya sudah islami, bukan lagi jilbab panjang, macam pakai kelambu. Tapi begitu didengarkan bacaan Quran, jangan baca Quran. Dari kata sambutan kita sudah tahu. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Sholawat dan syalam kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sudah ketahuan. Belum lagi baca Quran. Dari sambutan dah tahu, ini tak ngaji. Bukan berarti mentang-mentang udah hijrah, udah ikut pengajian tuh lalu semua huruf jadi shin. Assalamualaikum Ustaz Somad. Tidak semua huruf Arab itu shin. Ada sin, ada tha, ada sad, ada shin. Bukan semuanya menjadi huruf sin, bukan semua menjadi shin. Kalau bahasa Indonesia salah kita, ya tak apa-apa. Saya suka sama Ustaz, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam bahasa Arab salah menyebut, kalau ada orang baik doanya katsarallahu amsalak, pakai ta, katsarallahu amsalak. Semoga Allah memperbanyak orang macam kamu. Mudah-mudahan Allah memperbanyak orang macam ibu. Ragu pula orang yang mengaminkan.
katsarallahu amsalak. Nanti kalau ibu jumpa sama orang baik, dibilangnya, saya dengar majelis pencinta Quran mau buat rumah Qurannya. Iya, itu ada tanah saya wakafkan. Maka bilang sama dia, katsarallahu amsalak. Allah memperbanyak orang macam kamu. Tapi nggak tahu entah tanah siapa katanya. Robah huruf sa-nya jadi huruf sin. Katsarallahu amsalak. Artinya Allah menghancurkan kamu. Beda antara sa dengan sa. Begitu juga dengan huruf qaf. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qaf. Allah menyuruh kamu menyembelih baqarah. Arti al-baqarah? Sapi, lembu. Tapi kalau dia baca kaf, tak betul qafnya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Baqarah itu alat untuk mengerek timba. Zaman dulu belum pakai mesin, pakai timba, kan ada katrolnya itu. Itu bahasa Arabnya bakarah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Kalau tak tepat hurufnya, qul huwallahu ahad. Makanlah Allah itu. Pakai kau. Qul. Makanya betulkan makharijul huruf. Sa. Ada bahasa Indonesia pakai huruf sa? Mana ada? Makan sahur. Tak ada. Ada 4 yang mirip. Ada sa, ada sa, ada sya, ada sha. Dan dia 4 huruf ini dalam satu ayat. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nanti untuk makharijul hurufnya belajar ke Ustazah Rahmawati. Saya menganjurkan perempuan mengaji dengan perempuan. Kalau ada ustadz yang setuju ngaji dengan laki-laki, berarti dia punya mazhab tertentu. Kalau saya pribadi, saya tak pernah mengajar anak pondok mengaji tahsin. Kalau ada ustadz yang bolehkan, mungkin karena di majelis ini umurnya antara 40 dan 80. Dia khawatirkan murid itu umur 17. Gitu. Dikhawatirkan fitnah. Tapi kalau dia tidak ada fitnah, tak apa-apa. Coba sebutkan huruf za, Bu. Za. Ujung gigi di gigi lidah. Za. Permisi Ustadz, kemana? Pulang ke rumah. Bukan apa, Bu? Menyebut gigi tinggal.